Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alma Mariani Sophia, NPM 10060119120. Di sini saya akan menjelaskan PKM saya di bidang riset sosial humaniora dengan judul Hubungan Kualitas Air Minum dengan Kejadian Diare pada Balita di wilayah Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Hampir 70% dari 20.000 sumber air minum rumah tangga yang diuji di Indonesia dalam sebuah studi baru tercemar limbah tinggal dan turut menyebabkan penyebaran penyakit diare pada balita yang merupakan penyebab utama kematian balita. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu satu, apakah terdapat hubungan antara jenis sumber air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah Kelurahan Taman Sari? Yang kedua, apakah terdapat hubungan antara kondisi jamban dengan kejadian diare pada balita di wilayah Kelurahan Taman Sari? Dan yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara kebersihan alat makan dan minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah Kelurahan Taman Sari? Tujuan khusus riset mengetahui insiden diare di wilayah Kelurahan Taman Sari untuk mengetahui hubungan antara jenis sumber air minum, kondisi jamban, dan hubungan antara kebersihan alat makan dan minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah Kelurahan Taman Sari. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu untuk penelitian ini diharapkan menjadi sarana informasi bagi masyarakat untuk pentingnya menjaga kualitas air minum. Yang kedua, untuk manfaat bagi pemerintah, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi wadah informasi bagi pemerintah sehingga diharapkan pemerintah bisa cepat tanggap dalam mengatasi masalah tersebut. Dan manfaat bagi peneliti, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberi inovasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya yang relevan. Urgensi riset. Penelitian ini penting dilakukan atas dasar dari pernyataan UNICEF, sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah bisa lebih tanggap dalam mengatasi permasalahan tersebut. Temuan yang ditargetkan, penelitian ini ditargetkan menemukan pengaruh kualitas air minum terhadap insiden penyakit diare pada balita. Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan yaitu untuk proses penyesuaian kebiasaan baru memang membutuhkan waktu yang panjang dan membutuhkan pengetahuan mengenai pentingnya kesehatan masyarakat. Luaran penelitian, pengetahuan mengenai kualitas air minum di wilayah Kelurahan Taman Sari, publikasi hasil penelitian pada jurnal ilmiah dikti, dimuat dalam jurnal ilmiah nasional ber-ISSN, dan untuk memenuhi tugas mata kuliah konsultasi statistik. Penelitian terdahulu, yang pertama adalah dari Nurul Aini Mursyid Raharjo dan Budiono pada tahun 2016 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro yang berjudul Hubungan Kualitas Air Minum dengan Kejadian Diare pada Balita di wilayah Puskesmas Banjarmasin Kecamatan Loano. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan kualitas air minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah kerja Puskesmas Banjarmasin, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo. Teknik analisis data dan penelitian ini yaitu menggunakan uji univariat dan bivariat menggunakan Chi-square. Yang kedua ada dari Ibu Fajar pada tahun 2016 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Desa Unggul yang berjudul Hubungan Kondisi Fisik Air Bersih dengan Kejadian Diare pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Padan Kabupaten Tangerang tahun 2015. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan kondisi fisik sarana air bersih dengan kejadian diare pada balita. Metode penelitian ini, penelitian deskriptif ini menggunakan desain studi cross-sectional dengan sampel berjumlah 47 responden dan uji statistiknya menggunakan uji korelasi ring eksperimen. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Menurut diare, menurut WHO, penyakit diare adalah penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi feses air minum. Menurut Permenkes RI nomor 492 garis miring Menkes garis miring 4 garis miring 2010 bahwa air minum ialah air yang telah melewati proses pengerjaan ataupun tidak adanya proses pengerjaan yang telah mengikuti ketentuan untuk kesehatan. Dan kuesioner menurut KBBI, kuesioner adalah sebuah alat survei atau riset yang terdiri atas kumpulan pertanyaan tertulis yang bertujuan untuk mendapatkan respon dari kelompok yang dipilih melalui wawancara atau melalui kuas. Teknik sampling. Menurut Sugiono pada tahun 2016, ada dua teknik pengambilan sampel, yaitu probability sampling, yaitu dengan tujuan menyeimbangkan kemungkinan bahwa semua anggota populasi berkesempatan terpilih sebagai sampel. Dan yang kedua, dan non-probability sampling merupakan metode yang tidak berdasarkan hukum probabilitas. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Menurut Sugiono pada tahun 2019, populasi adalah wilayah generalisasi yang terjadi atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Dan menurut Adik Kunto pada tahun 2019, sampel adalah suatu bagian dari wakil dari populasi yang akan diteliti. Nah, untuk menentukan ukuran minimum sampel digunakan rumus wakil sebagai berikut. Uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur besar atau validnya
Suatu survei, sebuah instrumen atau survei dikatakan valid bila pertanyaan dalam instrumen atau survei bisa membicarakan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Menurut Ghazali pada tahun 2018, menurut Ghazali juga reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal apabila jawaban seorang terhadap pernyataan merupakan konsisten. Selanjutnya ada analisis koefisien korelasi ring Spearman. Menurut Jonathan dan Ellie menyatakan bahwa korelasi ring Spearman digunakan untuk data untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel skala ordinal. Rumusnya adalah sebagai berikut dan berikut tabel pedoman untuk memberikan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional analitik dengan pendekatan klasifikasional tadi. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih waktu riset dalam jangka waktu 4 bulan. Tempat pelaksanaan riset ini adalah di wilayah Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Variabel penelitiannya satu, variabel jenis sumber air minum dengan indikator tidak diolah dan sudah diolah. Variabel kondisi zaman yang dengan indikator tidak memenuhi syarat dan memenuhi syarat. Serta yang ketiga, variabel kebersihan alat makan dan minum, indikatornya tidak bersih dan bersih. Serta yang keempat, variabel kejadian diare pada balita yang merupakan variabel Y atau variabel terikatnya yaitu dengan indikator diare dan tidak diare. Selanjutnya ada tahapan penelitian. Yang pertama ada penentuan sampel. Dalam penelitian ini populasi bersifat homogen dikarenakan anggota populasi berasal dari tempat dan wilayah yang sama. Maka dipilih simple random sampling. Yang kedua rancangan survei. Melakukan rancangan survei yaitu pembuatan kuesioner, kemudian melakukan wawancara kepada sampel. Yang ketiga, uji validitas dan uji reliabilitas. Melakukan uji validitas dengan adanya data yang telah diperoleh dengan mencari koefisien performa atau R hitung, kemudian membandingkannya dengan R tabel. Jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka bisa dikatakan pertanyaan itu valid. Selanjutnya, melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan teknik Romain-Rolpa. Yang terakhir ada analisis koefisien korelasi, menghitung analisis koefisien korelasi dan melakukan uji korelasi dengan eksperimen dengan rumus pada persamaan bukti 2. Tetapi pada penelitian ini digunakan alat bantu perhitungan menggunakan software SPSS dan setelah mengambil nilai koefisien korelasi kemudian menginterpretasikannya melalui tingkat hubungan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan wawancara dan observasi. Cara penafsirannya, pada tahap penentuan sampel akan diperoleh sampel yang dibutuhkan pada penelitian. Pada tahap rancangan survei akan diperoleh calon responden. Pada tahap uji validitas dan reliabilitas diperoleh kuesioner yang digunakan penelitian reliable. Pada tahap analisis koefisien korelasi akan diperoleh hubungan antara jenis sumber air minum, hubungan antara kondisi zaman, dan hubungan antara kebersihan alat makan dan minum dengan kejadian diare pada balita di wilayah Kelurahan Taman Sari. Kesimpulan hasil penelitian ini yaitu dengan cara studi literatur dan berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari proses pengujian. Berikut adalah anggaran biaya dan jadwal kegiatan pada penelitian ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.